Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu UMKM di kampus BINUS Bekasi, yaitu Rustic Grill. Saksikan videonya. Siapa sih pendiri Rustic Grill ini? Pendiri Rustic ini namanya Tina Sukma. Itu apa? Dan ini bergeraknya di F&B ya? F&B. Oke. Lokasinya memang hanya di BINUS Bekasi atau ada di BINUS lain, Mas? Iya, untuk lokasi Rustic Grill yang pengen ya cuma di BINUS. Hanya di BINUS Bekasi. Oke. Kalau ini berdirinya sejak tahun berapa, Mas? Kalau masalah Iya. ya 2019. 2019 berarti Iya. sudah 7 tahun yang lalu, Mas, ya? Kurang lebih. Ya, oke. Kasih ya, Mas. Kira-kira nih Pak, kan Bapak kakak tentu kan punya planning nih kira-kira nah itu planningnya itu gimana cara kakak implementasikannya Kak? Misalnya kayak planning bisnisnya nih Kak, gimana kakak implementasikan ke mahasiswa BINUS? Planning bisnis Ya, buat F&B gitu ya, ya. Apakah kayak ada planning tertentu atau emang kayak kakak tuh merasa oh yaudah nih kakaknya bikin F&B terus kayak udah kita kasih ke mahasiswa aja, atau kayak misalkan ada khusus yang membedakan kakak dengan yang lain deh, kayak misalkan tempat-tempat yang lain gitu maksudnya. Paling apa ya? Sebenarnya kan kalau dagang sebenarnya sama-sama aja sih ya. Sama-sama. Paling kalau saya pribadi cuman saya ngepres biaya COGS-nya. Oh, Jadi sebisa mungkin tuh kayak bahan-bahan itu sebisa mungkin waste-nya tuh sedikit. begitu ya Kak. Itu paling buat efisiensi sih jatuhnya, bukan planning ini ya. Oh iya iya. Kayak gitu aja sih paling. Oh, oke Kak, jadi apakah planning yang tadi Kakak sebutkan udah sesuai dengan ekspektasi Kakak apa gimana? Untuk saat ini ya udah sesuai sih. Jadi hitung-hitungannya juga kan tadi yang aku bilang kan di sini buat mempertimbangin COGS ya. Sejauh ini sih sesuai gitu. Oke, dah. Gimana sih caranya menentukan berapa banyak stok barang atau bahan baku yang harusnya disiapin untuk minggu depan atau bulan depan? Stok ya. Kalau stok kan kita di sini punya jadwal total mahasiswa yang hadir kan. Ya. Jadi kita nyesuaiin sesuai jadwal aja. Jadi misalkan kalau biasanya nih jadwal tuh sepi kalau kayak lagi UTS atau lagi ujian gitu kan, itu kan jadwalnya agak sedikit. Jadi kita bikin stoknya juga sedikit. Mas, saya mau nanya itu. Misalkan biasanya itu Mas itu nentuin stok itu lebih fokus ke jangka pendek, misalkan buat besok atau cuma buat seminggu, atau misalkan jangka panjang gitu, misalkan buat 6 bulan gitu. Kalau untuk bahan-bahan keringnya ya, bahan-bahan keringnya sih kita nyetoknya biasanya per 2 minggu. Untuk bahan-bahan kering, cuman kalau untuk bahan mentahnya, bahan-bahan freshnya kayak dagingnya, sayur segala macam per hari. Oh, per hari. Iya, jadi selalu fresh setiap hari gitu. Perkiraannya itu pernah miss nggak gitu buat tebakan stoknya? Misalkan buat ngestok harian gitu, ternyata kurang stoknya, atau misalkan kelebihan, atau bahkan stok buat bulanan ternyata kelebihan atau kekurangan. Kalau miss sih pasti pernah ya, seringnya sih cuman kelebihan, nggak pernah kurang gitu. Cuman kalau misalkan kelebihan kan kayak bahan-bahan kering masih aman gitu ya, masih bisa disimpan gitu. Cuman kalau untuk bahan mentahnya kayak ayam gitu, paling misalkan kelebihan itu kita frozen. Oh, di frozen Gitu. Oke, mana yang lebih nakutin buat kakak? Barang sisa banyak di gudang tapi nggak laku, atau pelanggan datang tapi barangnya habis? Coba ulang, barang sisa banyak di gudang atau Tapi nggak ada pelanggan, atau banyak pelanggan tapi stoknya habis? mendingan lu lebih takut mana gitu ya? Lebih takut banyak stok di gudang
Boleh tahu kenapa? Ya karena kalau kebanyakan stok numpuk lama-lama ada yang expired kan kita jadi rugi, jadi mubazir juga barang. Mendingan banyak yang datang tapi kita kehabisan seperti itu, jadi nggak ada yang waste, nggak ada yang mubazir. Udah. Berapa persen biasanya selisih antara barang yang disiapkan sama barang yang beneran laku terjual? Selisih Ya, berapa persen ya? kira-kira lah biasanya kalau misalnya per minggu atau per berapa gitu, biasanya itu berapa persen kan? Minggu kira-kira paling selisih 10% sih, nggak pernah yang terlalu banyak sih. 10% ya biasanya? Iya. Oke. Oke kak, pernah nggak kakak sengaja stok lebih banyak buat jaga-jaga meskipun hasil forecastingnya kecil, dan kenapa? Stok lebih banyak ya? Ya. Buat jaga-jaga pernah. Atau kayak ada nggak di hari apa tertentu menurut kakak, wah ini hari misalnya pelanggannya banyak, makanya kakak siap-siap stoknya dibanyakin gitu? Kalau aku sih di sini nyiapin stok tuh berpatokan sama jadwal mahasiswa ya, karena kan kita di sini juga dikasih jadwal mahasiswa. Jadi di hari apa gitu, misalkan ada berapa orang mahasiswa, paling patokannya dari isu. Kayak gitu, paling nentuin banyak dikitnya dari jumlah mahasiswa yang hadir aja. Kayak gitu sih. Kalau ada kompetitor baru yang buka di dekat sini, gimana cara masnya menyesuaikan perkiraan jumlah produksi atau stok barangnya? Kalau ada kompetitor baru, Ya. kalau saya sih kayaknya saya rasa bakal tetap sama aja. Misalkan sebelum ada kompetitor nih, contoh nih sehari kita bawa 15 kilo misalkan, ini kalau pas ada kompetitor juga tetap bawa 15 kilo sih, nggak bakal dikurangin atau dilebihin kayak gitu. Kalau nyetok kalau untuk stok itu ditulis secara manual atau pakai aplikasi untuk nyetok barang? Kalau buat sekarang ya kita pakai masih manual sih, nyetok aja. Tapi untuk kedepannya apa mau coba pakai aplikasi atau bagaimana? Mungkin ya kalau variasi menunya makin banyak, mungkin itu lebih gampang pakai aplikasi. Cuma Iya. karena variasi masih sedikit gitu. Jadi sekarang masih manual pakai tulis tangan ya? Oke. Cukup sekian hasil dari wawancara kami. Kami harap wawancara ini akan bermanfaat bagi diri kami, tugas kami, dan bagi penonton. Terima kasih.